Selamat pagi semua. Siap. Risa. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oh, ini siapa? Bintang pintas kita doa dulu. Pagi. Baik, teman-teman dan ibu guru, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita menghadap Tuhan dengan doa. Allah Bapa kami yang surga, Allah yang kami puji kami segala dalam Yesus Kristus, kami datang dengan syukur dan sebaik besar cinta dan kasih dengan kamu. Tiba-tiba kami memulai pelajaran dan komunikasi dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus, kami telah datang untuk berdoa bersama. Haleluya, amin. Amin. Oke, silakan dulu semua. Ini ada siapa? Iya, udah gimana? Iya, mereka. Sudah datang. Agustina Milismau, hadir Ibu. Andreas. Apriana Soi, hadir Bu. Aprianto Iku. Hadir Bu. Aprili Simbaura, Hadir, Bu. Arnoldus, Hadir. Alfiana Berek. Izin. Izin gimana dia? Jangan enak. Hah? Brigita, Bapak. kamu juga sekolah juga. Carmelia Asa, Ada dulu. Daniel, Hadir Bu. Elizabeth, Ada ibu. Valentino, Izin. Marina, Hadir, Bu. Francisca Clara Tos. Sakit. Sakit, ya sakit apa? Sakit apa? Ikut kelas? Izin? Ya. Ada surat izin tidak? Tidak. Itu berarti apa ya kalau tidak surat izin? Ya. Hari silakan izin. Kenapa? Kenapa Obi? Hari silakan izin pulang. Hari sudah datang terus izin pulang. Ya. Gersiana Moi, Enroista, Apa? Jeffrian Sulegi, Gersiana Said, Hadir Bu. Maria Delviana Kali, Hadir, Bu. Hadir. Monsi, Petrus, Hadir Bu. Petrus Jara, Petrus Reni, Hadir Bu. Prilly. Hadir, Bu. Oke. Minggu lalu materi sampai apa? Itu ulangan habis minggu lalu. Ya. Tentang demokrasi. Jadi ini hari kita lanjut materi tentang Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ada bawa HP tidak? Bawa. Oke, Ibu ada kirim materi di kalian punya grup WhatsApp. Nanti kalian lihat di situ. Nanti ada bentuk tugas juga Ibu ada kirim di situ nanti kamu lihat. Terus nggak bawa HP. Dan bawa HP ada di situ nanti selesai. Lihat materi di situ Ibu ada kirim di kalian punya grup WhatsApp. Sudah? Sudah. Oke. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kalau omong tentang hukum itu sudah tidak asing lagi kalian punya telinga. Ya toh? Ya. Kalian baru mau dengar kata hukum? Ya. Oke. Kalau kita belajar tentang hukum, yang kalian tahu tentang hukum itu apa? Sebelum kita lanjut, yang kalian tahu? Perintah atau larangan? Oke, hukum itu berisi perintah atau larangan. Setelah itu adalah peraturan-peraturan hidup. Oke, hukum itu berarti peraturan-peraturan hidup. Oke, itu semua benar ya yang kalian jawab. Ada beberapa unsur yang harus. Oke.
kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau menaatinya. Hukum itu bersifat memaksa ya. Kalian tidak suka mau tidak mau harus mengikuti itu aturan. Oke, selanjutnya ada lagi tentang unsur hukum. Ada 4 unsur hukum yang terkandung dalam hukum. Itu yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku. Kalian punya pergaulan sehari-hari dalam masyarakat. Atau kalian punya tingkah laku, kalian punya pergaulan sehari-hari dalam masyarakat. Setelah itu peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Badan-badan resmi yang berwajib ini seperti siapa saja? Ada polisi, ada pemerintah, ada anggota legislatif, hakim. Itu semua adalah badan-badan anggota resmi yang berwajib. Setelah itu peraturan itu bersifat memaksa. Kalian suka tidak suka, mau tidak mau harus mengikuti semua aturan. Sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan adalah tegas. Jadi ketika kalian melanggar aturan, sanksinya itu tegas. Sanksi hukuman ini ada banyak macam ya. Itu mulai dari penyitaan, ada denda, setelah itu ada hukum pidana mati, penjara seumur hidup, penjara kurungan. Itu semua salah satu bentuk dari sanksi dari hukum. Bisa mengerti? Bisa. Jelaskan terlalu cepat. Lanjut lagi, ada tentang penggolongan hukum menurut sumbernya. Jadi hukum ini berasal dari mana-mana saja. Menurut sumbernya hukum itu dibedakan menjadi 4 secara umum. Yang pertama menurut undang-undang. Setelah itu yang kedua ada hukum, ada jurisprudensi. Setelah itu ada jurisprudensi. Setelah itu ada undang-undang. Kalau yang pertama ada tentang undang-undang. Setelah itu yang kedua ada hukum adat dan kebiasaan. Hukum adat dan kebiasaan ini berarti apa? Kalian punya tingkah laku, kalian punya pergaulan sehari-hari yang diterima baik oleh masyarakat. Misalnya mau menerima sesuatu atau mau memberikan sesuatu harus menggunakan tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri berarti tidak sopan. Salah satu bentuk hukum yang tidak tertulis. Selanjutnya ada hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi berarti sumber hukumnya itu berasal dari keputusan hakim terdahulu. Selanjutnya ada hukum traktat. Kalau hukum traktat ini berarti sudah ada perjanjian antara 2 negara atau lebih yang telah mengikat suatu perjanjian. Traktat ini dibedakan menjadi 2. Ada traktat bilateral dan traktat multilateral. Kalau traktat bilateral berarti itu perjanjian antara 2 negara. Kalau traktat multilateral berarti itu perjanjian lebih dari 2 negara. Terbuka untuk banyak negara. Contohnya Indonesia bergabung dalam organisasi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bisa mengerti? Bisa. Lagi menurut bentuknya hukum itu dibedakan menjadi 2. Ada bentuk hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Bentuk hukum yang tertulis ini seperti apa saja? Undang-undang. Siapa nosi yang pertama? Undang-undang. Terus ada apa lagi? Ada undang-undang. Setelah itu yang kedua ada kitab undang hukum pidana. Setelah itu ada kitab undang-undang hukum perdata. Itu semua. Ada peraturan pemerintah pusat, peraturan pemerintah daerah, kita tahu hukum yang ada di Indonesia. Itu semua termasuk dalam bentuk hukum yang tertulis. Kalau bentuk hukum yang tidak tertulis itu sama seperti hukum adat atau kebiasaan. Kita punya tingkah laku, kita punya kebiasaan sehari-hari yang dilakukan, diterima oleh masyarakat secara baik. Salah satu contohnya misalnya apa? Memberikan barang menggunakan tangan kiri. Oke. Menggunakan apa? Ketika memberikan sesuatu harus menggunakan tangan kanan. Ini tidak sopan. Contoh lain. Menghormati orang tua. Apa? Oke, menghormati orang tua. Itu kan tidak tertulis, tapi itu kita punya kebiasaan sehari-hari yang diterima baik oleh masyarakat. Kristian, ada contoh lain yang bisa kau berikan? Tidak ada. Banyak contoh sebenarnya. Mau masuk ke rumah harus tutup pintu dulu. Kalau pendatang masuk tidak dapat permisi,
langsung terobot masuk itu otomatis tidak sopan. Saksi bisa mengerti? Bisa. Oke, lanjut lagi. Oke. Menurut penggolongannya, menurut tempat berlakunya hukum. Menurut tempat berlakunya hukum itu dibedakan menjadi 3. Ada hukum nasional, ada hukum internasional, dan hukum asing. Contoh hukum nasional itu apa? Contoh hukum nasional. Hah? Setiap orang Contoh hukum nasional. Hukum yang berlaku. Kan kita baru sebut tadi contoh. setiap orang wajib membayar. Ada. Iya, setiap orang wajib membayar. Ada. Atau contoh lain, ketika kau tinggal di negara Indonesia harus membayar. Atau misalnya ini Christian Said orang Timor Leste, terus yang mau datang masuk ke warga negaraan Indonesia harus melalui proses naturalisasi. Kalau sudah berusia 18 tahun harus ada paspor, semua harus ada. Selanjutnya ada hukum internasional. Kalau mau tentang hukum internasional itu berarti sudah ada perjanjian antara dua negara atau lebih dalam tingkat perjanjian. Selanjutnya ada hukum asing. Hukum asing itu berarti hukum yang berlaku di wilayah negara lain. Negara asing. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalian diskusi, kalian bentuk kelompok. Kalian lihat di kalian punya KPS itu ada kirim tugas. Jadi kelompoknya itu 4 orang. Jadi kalian tinggal balik belakang saja kita diskusi. Ibu ada kirim tugas ke sini. Setelah itu nanti satu kelompok dia presentasi ya teman-teman yang lain. Balik belakang. Ini kita mulai dari kelompok 1, dari kelompoknya Bintang, Nonsi, Putri mereka untuk presentasi. Teman-teman yang lain memperhatikan kelompok lain untuk presentasi. Siap, itu mulai sudah maju di depan. Presentasi di depan supaya teman-teman yang lain dengar. Gambar. Baik, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, soal pertama, bagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia? Jawab, sistem hukum sipil, sistem hukum adat istiadat, dan hukum Islam. Nomor 2, apa saja sumber hukum di Indonesia dan penerapannya? Jawab, Undang-Undang Nomor 1945, 2 Ketetapan MPR, 3 UUD atau Perpu, 4 Aturan Pemerintah atau PP, 5 Keputusan Presiden Indonesia, 6 Peraturan Pelaksanaan lainnya, 7 Konvensi, 8 Traktat, 9 Sumber hukum materi. Nomor 3, bagaimana sistem hukum tersebut dapat diterima oleh masyarakat? Jawab, hukum yang memberi penyuluhan tentang peraturan yang menjelaskan tujuan dan efek sehingga hukum dapat diterima dan diterapkan oleh berbagai masyarakat. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Berikan aplaus untuk kompetisi. Oke, jadi ini ya, Ibu akan jelaskan sedikit lagi yang tadi kalian punya teman kelompoknya 1 yang presentasi tadi. Kalau ngomong tentang sistem hukum yang ada di Indonesia, sistem hukum yang ada di Indonesia yang bisa pakai itu ada 3. Yang pertama sistem hukum Belanda. Kenapa ambil dari sistem hukum Belanda? Karena kita negara Indonesia itu pernah dijajah. Jadi sistem hukum Belanda yang Pak Indonesia pakai itu adalah kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang hukum perdata. Itu sistem hukum yang mesti dipakai. Kita ambil dari
ada sistem hukum Islam. Itu 3 ya? Oh ini juga. Sorry. Belum tak ambil kesimpulan tadi. Belum ada kesimpulan. Kesimpulan memang dari yang Oke, sudah dari yang tadi yang kita bahas diskusi dari tadi, ada yang bisa menarik kesimpulan dari materi yang tadi kita pelajari. Siapa? Minta Nonsi. Berdiri. Baik, dari ketiga soal yang tadi kami ambil, kesimpulannya adalah negara Indonesia merupakan negara yang diikuti oleh hukum, dan dari hukum sendiri memiliki banyak jenis yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 1945. Maka dari itu hukum merupakan suatu aturan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itu ya benar. Ini. Kira-kira itu tanya kamu. Kira-kira menurut kamu dibentuknya hukum ini baik atau tidak untuk kita? Baik. Alasannya itu karena apa? Karena dapat mengatur bangsa kita. Oke, karena dapat mengatur bangsa kita. Ada yang lain? Oke, jadi tujuan dibentuknya hukum supaya yang pertama mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat. Setelah itu mewujudkan keadilan. Setelah itu menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia. Kalian tidak boleh merendahkan harkat dan martabat seorang manusia. Ketika semua mengikuti aturan yang ada, otomatis apa? Itu menjadi damai, harmonis, tidak ada pemberontakan, saling menghargai, itu semua. Sampai sini bisa mengerti? Bisa. Oke. Nanti minggu depan kita lanjut lagi materi tentang sistem peradilan di Indonesia. Tapi sebelum itu satu orang pimpin kita doa untuk ulang. Siapa? Bintang. Nonsi. Oke. Ingat ya, ini pulang.